melihat sering terjadinya perlindungan anak, Bang, menanggapinya seperti apa, Bang, sebagai praktisi hukum, Bang? Ya, kalau saya sih sangat prihatin, sangat prihatin di mana saat ini peran pemerintah sangat kurang ya memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak Indonesia saat ini. Baik dari segi regulasi, peraturan perundang-undangannya, maupun keterlibatan langsung pihak-pihak pemerintah, baik di tingkat RT maupun sampai tingkat kementerian itu sangat kurang untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pemerintah saat ini hanya fokus kepada kasus-kasus yang terpublikasi atau kasus-kasus yang sedang dipublikasi di sosmed dan segala macam. Untuk sementara perlindungan anak-anak Indonesia ini kan bukan hanya 1-2 orang. Saya juga sebagai orang tua yang punya anak, dan saya juga anak saya juga pernah menjadi korban, itu sangat prihatin. Termasuk peran KPAI, sangat minim sekali peran mereka. Tapi kemarin sempat dipanggil ke komisi di DPR tuh, Bang, menanggapi serius kasus perlindungan anak. Sekarang pemerintah menanggapi serius itu seperti apa, Bang? Ya. Kalau terkait dengan adanya RDP bersama korban, ya, keluarga korban dari bulian di BINUS itu, saya sangat setuju, itu responsif, tapi jangan jadikan itu sebagai politik oleh DPR. Bagi saya, praktisi hukum tidak hanya cukup pembahasan seperti itu, yang nanti juga akan mati di tengah jalan itu, nggak selesai gitu, nggak seperti itu memberikan perlindungan itu. Kalau kita bahas perlindungan anak ini kan bukan hanya hari ini, harusnya pemerintah dari kemerdekaan kita tuh sudah mempersiapkan semua itu. Sangat kurang lah, perlu diperbaiki, termasuk undang-undang juga perlu dirubah, gimana kata perlindungan oleh negara itu atau pemerintah itu tidak hanya pada saat anak itu tereksekusi, tapi pada saat anak melihat anak-anak telantar, ya dong, melihat keluarga-keluarga yang tidak harmonis segala macam, pemerintah harus masuk. Kan pemerintah kan sampai tingkat RT. Artinya dia mengetahui anak-anak yang memang harus diberikan perlindungan, anak-anak yang harus memang dibantu dan segala macam harus mengetahui. Harusnya sekolah juga harus ada tata tertib yang lebih jelas lagi, Bang, tentang banyaknya perlindungan. Artinya sampai hari ini perlindungan masih berjalan, Bang. Oh, kalau sekolah saya lebih sepakat kalau anak di dalam jam sekolah, ya, berangkat dan pulang itu masih tanggung jawab sekolah sampai dengan nyampe rumah. Sekolah, kalau saya lebih sepakat tutup aja sekolah itu kalau dia tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Karena anak di bawah perlindungan mereka dari jam berangkat sampai jam pulang. Kalau anak itu udah pulang sampai rumah, itu baru tanggung jawab orang tua. Kalau sekolah tidak memberikan tanggung jawab, tidak memprotek tentang itu, tutup sekolah itu. Saya lebih sepakat anak-anak jadi bulian apalagi dalam jam sekolah, kok sekolahnya ditutup. Sekolahnya tutup berarti gurunya gagal. Kalau gurunya gagal, sekolahnya gagal membina guru untuk membina anak-anak. Meskipun pihak sana bahwa perkara itu adalah ada kesepakatan, Bang, kan itu tetap di sekolah ya, Bang? Itu di sekolah. Artinya dia gagal. Sekolah tidak bisa memberikan itu kan hanya oknum orang perorangan, nggak bisa. Kami orang tua membayar sekolah. Kami orang tua menyerahkan anak kita untuk dididik di situ full tanpa bisa kita intervensi. Nah, kalau terjadi kejahatan siapa yang salah? Masa orang tua? Ya sekolah lah. Kan sekolah yang mendidik tentang moral, sekolah yang mendidik tentang etika, sekolah juga yang mendidik tentang pengetahuan. Nah, kalau berantem berarti kan sekolah gagal dididik tentang moral dan pengetahuan. Gitu. Pihak sekolah berdalih bahwa ini adalah hanya kenakalan remaja biasa, Bang. Kalau orang Indonesia nggak berdalih, bukan orang Indonesia namanya. Sekolah yang berdalih begitu, kalau saya jadi menteri saya tutup langsung. Jadi jangan hanya klub-klub malam ketika terjadi ada perbuatan pidana situ di klub, sekolah juga ada peristiwa pidana tutup sementara. Lakukan penyelidikan menyeluruh. Oke, Bang, harapan abang apa untuk masalah perlindungan anak di Indonesia ini? Kan masih banyak yang tidak tercium mungkin di daerah-daerah. Saya berharap pemerintah lebih berperan aktif, benar-benar bukan hanya sebagai slogan seperti mereka KPAI, ya, termasuk LSM lain yang bermitra dengan pemerintah, terutama pemerintah itu tidak hanya berslogan memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi harus memberikan bukti nyata. Bukan jadi uang negara itu tidak hanya diumbar lewat BLT, uang negara tidak hanya diumbar tentang BBM bersubsidi, tapi untuk anak-anak juga dong, gitu loh. Menteri Sosial, Menteri Pendayaan Anak yang lemah harus peran aktif sini bukan hanya kita ciptakan undang-undang, ya nggak begitu. Undang-undang kan ikut kata manusia, bukan manusia ikut kata undang-undang kan gitu. Terima kasih banyak, Bang.